Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, silahkan salah satu untuk memimpin doanya. Oke, baik teman-teman. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Bayu sudah memimpin doanya. Karena dengan berdoa, kita akan diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Sebelumnya, Ibu absen terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak hadir? Zikri Ibu tidak hadir, dikarenakan sakit. Baik, kita doakan bersama agar Rani cepat sembuh dan bisa belajar bersama lagi. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya Ibu akan bertanya, kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Tentang pentingnya menjaga kebersihan, Bu. Apakah ada yang ingat materi pertemuan kemarin? Saya, Bu. Menjaga kebersihan itu sama halnya dengan menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas kotoran. Dengan menjaga kebersihan, membuat kita tidak mudah terserang penyakit, dan kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Wah, hebat sekali Mbak Nadia. Terima kasih ya. Betul sekali kata Mbak Nadia. Apalagi kita sebagai seorang pelajar harus lebih rajin untuk menjaga kebersihan. Tidak hanya di rumah saja, tetapi di sekolah. Kita harus selalu membuang sampah pada tempatnya dan tidak boleh mencoret-coret tembok dan meja di sekolah. Nah, selanjutnya pada hari ini kita akan belajar tentang tema 5 pengalamanku, subtema 1 pengalamanku di rumah. Sebelumnya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini terlebih dahulu. Yang pertama yaitu, dengan mengamati teks percakapan yang ditampilkan dalam aplikasi Zoom, siswa dapat memahami ungkapan permintaan maaf sebagai cermin hidup rukun dalam kemajemukan masyarakat Indonesia dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan praktik yang dilakukan dalam aplikasi Zoom, peserta didik dapat memperagakan ungkapan santun menggunakan kata maaf dan tolong dengan tepat. Yang ketiga, setelah mempraktikkan ungkapan santun yang dilakukan dalam aplikasi Zoom, peserta didik dapat menyimpulkan ungkapan permintaan maaf dan tolong tentang budaya santun dengan tepat. Selanjutnya, melalui kegiatan diskusi dalam aplikasi Zoom, peserta didik dapat merancang kalimat ungkapan santun menggunakan kata maaf dan tolong dengan tepat. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Ibu Mertia. Silakan, Ibu. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5 pengalamanku, subtema 1 pengalamanku di rumah
pembelajaran ketiga yaitu mengenai ungkapan permintaan maaf. Tetapi sebelum masuk ke penjelasan secara keseluruhan, terlebih dahulu Ibu minta tolong 2 orang anak untuk membacakan teks percakapan yang ada di layar ya. Siapa yang mau membantu Ibu membacakan teks percakapan? Saya, Bu. Ya, baik. Silahkan Bayu dan Nadia. Di sini Nadia berperan sebagai ibu dan Bayu berperan sebagai dadi ya. Silahkan. Jadi, apakah kamu melihat pulpen di atas meja ini? Maafkan aku, Bu. Aku tidak sengaja membuangnya ke tempat sampah. Aku kira isi tinta pulpen itu sudah habis. Iya, tidak apa-apa, Nak. Lain waktu, kamu harus memeriksa terlebih dahulu sebelum membuangnya ke tempat sampah. Baik, Bu. Baik, terima kasih Bayu dan Nadia. Nah, anak-anak, dalam teks percakapan yang sudah dibacakan oleh Bayu dan Nadia tadi, mengandung kalimat ungkapan loh. Apakah anak-anak ada yang tahu kalimat ungkapan apa? Saya, Bu. Kalimat ungkapan permintaan maaf. Iya, betul sekali ya Bayu. Kalimat ungkapan permintaan maaf. Nah, sekarang siapa yang dapat menunjukkan kalimat mana yang menunjukkan ungkapan permintaan maaf? Bu, kalimat di nomor 2, yaitu, maafkan aku, Bu, aku tidak sengaja membuangnya ke tempat sampah. Aku kira isi tinta pulpen itu sudah habis. Iya, betul sekali ya Mel. Kalimat bernomor 2, karena di dalamnya terdapat kalimat atau kata maaf. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan materinya. Nah, baik anak-anak. Jadi, makna dari ungkapan permintaan maaf yaitu kalimat atau perkataan yang digunakan seseorang untuk meminta ampunan atas kesalahan yang telah dilakukan. Nah, permintaan maaf ini biasanya diucapkan saat kita melakukan kesalahan. Dan jika kita berbuat kesalahan, kita harus segera meminta maaf ya. Selanjutnya, permintaan maaf harus diucapkan dengan santun dan bernada lembut. Kenapa sih harus diucapkan dengan nada lembut dan sopan? Ini ada tujuannya. Tujuannya yaitu agar orang yang mendengarkannya dapat menerima permohonan maafmu. Dan jika permohonan maafmu itu sudah diterima, kamu dapat menanggapinya kembali dengan mengucapkan terima kasih. Selanjutnya, menuliskan ungkapan permintaan maaf. Cara menuliskan dan memperagakan ungkapan permintaan maaf yaitu yang pertama, permintaan maaf harus dilakukan dengan santun. Yang kedua, saat meminta maaf, kita harus menggunakan kata maaf. Yang ketiga, meminta maaf juga harus dengan tulus dan bersungguh-sungguh. Yang keempat, jika kamu sudah meminta maaf, kamu tidak boleh melakukan kesalahan yang sama. Nah, ini merupakan contoh penulisan ungkapan permintaan maaf. Jika dilihat di sini, ada gambar seorang anak yang tidak sengaja memecahkan piring saat membantu ibunya mencuci piring. Nah, apa sih yang dilakukan oleh anak tersebut? Anak tersebut meminta maaf kepada ibunya menggunakan kalimat, maafkan aku, Bu, aku tidak sengaja memecahkan piring. Dan hal itu anak mengucapkannya dengan menggunakan kata yang sopan dan juga nada yang lembut. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya mari kita tonton video tentang ungkapan permintaan maaf Lani dan juga Beni. Tetapi sebelum itu, Ibu akan memberitahu bahwasanya nanti setelah kita menonton video ini akan ada beberapa pertanyaan dan nanti anak harus menjawabnya ya. Jadi harus disimak dengan baik-baik.
Halo, ketemu lagi. Hari ini kita akan melihat percakapan antara Benny dan Lani dalam permainan melempar bola. Yuk kita lihat bersama. Lani, ayo tangkap bola operanku. Aduh, sakit. Maaf Lani, saya terlalu kuat melemparnya. Tidak apa-apa, Benny. Aku juga kurang siap menangkap operanmu. Terima kasih, Lani. Aku juga berjanji lain kali akan lebih hati-hati saat mengoper bola. Ya, Benny. Ayo lanjutkan permainan ini. Dan mereka pun saling memaafkan dan melanjutkan permainan lagi. Sampai jumpa. Nah, anak-anak, dalam percakapan Benny dan Lani dari video yang sudah kita tonton bersama tadi, siapakah yang tidak sengaja mengoper bola terlalu kencang hingga mengenai kepala Lani? Apakah ada yang tahu? Benny, Bu. Iya, Benny, betul ya Bayu. Benny tidak sengaja mengoper bola terlalu kencang hingga mengenai kepala Lani. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dilakukan Benny setelah melakukan kesalahan? Benny meminta maaf kepada Lani, Bu. Iya, betul sekali ya Nadia. Anak-anak, kita setelah melakukan kesalahan harus meminta maaf ya, seperti Benny tadi. Nah, nampaknya anak-anak semua sudah paham ya mengenai materi ungkapan permintaan maaf. Baik, selanjutnya anak-anak, semua akan dibentuk menjadi beberapa kelompok untuk menyelesaikan tugas yang akan dibimbing oleh Ibu Ayu. Silakan Ibu Ayu. Baik, setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu Miltiadi, Ibu akan membagi ke kelompok yang beranggotakan orang. Untuk kelompok yang pertama ada Amel dan Bayu, untuk kelompok 2 ada Nadia dan juga Zikri. Ibu akan memberikan tugas kaitannya dengan ungkapan permintaan maaf. Untuk lembar kerjanya, Ibu share di grup WhatsApp ya. Baik, di sini Ibu akan memberikan waktu kepada kalian sekitar 10-15 menit untuk merancang kalimat ungkapan permintaan maaf. Apakah cukup? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Nah, sebelumnya Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika tidak, silahkan mengerjakan ya. Baik, Bu. Baik, karena waktu pengerjaannya telah selesai, sekarang Ibu meminta kalian untuk mempresentasikan dari hasil diskusi kelompok kalian. Nanti diperagakan dengan anggota kelompoknya masing-masing ya. Ayo kelompok siapa dahulu yang ingin mempresentasikannya? Kelompok 1, Bu. Kelompok 1, Bu. Baik, kelompok 1, silakan. Apakah kamu melihat penghapus di mejaku? Maaf, aku tidak sengaja menghilangkan penghapusmu. Aku lupa menaruhnya tadi. Baiklah, tidak apa-apa. Lain kali, kalau meminjam langsung dikembalikan pada tempatnya agar tidak hilang. Baik, Amel. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Mari kita beri aplaus ya. Baik, selanjutnya untuk kelompok selanjutnya siapa yang akan mempresentasikan? Kelompok 2, Bu. Baik, silakan kelompok 2. Zikri, maaf aku tidak sengaja mematahkan pensilmu. Kenapa bisa patah? Tadi pensilmu terjatuh dan aku tidak sengaja menginjaknya. Baiklah, tidak apa-apa. Lain kali lebih berhati-hati ya. Iya, Zikri. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Mari kita beri aplaus ya.
Nah, dari pemaparan dari dua kelompok tadi, ada yang mau menanggapi? Saya, Bu, menurut pendapat saya, kelompok 1 benar dalam pengerjaannya, yakni menggunakan ungkapan kalimat permintaan maaf dengan sopan. Baik, terima kasih untuk Bayu atas tanggapannya. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 1 dan 2 yang telah mempresentasikan diskusinya dengan baik ya. Nah, Ibu di sini ingin berterima kasih kepada kalian semua sudah berani nih memaparkan pendapatnya. Berarti kalian semua telah memperhatikan dengan baik dan paham akan materi yang telah disampaikan. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Risma. Baik, terima kasih Bu. Baiklah anak-anak, sebelum menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, apakah kalian sudah paham tentang materi pada hari ini? Jika masih ada yang belum paham, silakan bertanya. Jika tidak, kalian sudah paham ya dengan materi yang kita pelajari pada hari ini? Ibu akan bertanya kepada kalian ya, jika tidak ada pertanyaan. Ibu akan bertanya, ungkapan permintaan maaf itu diucapkan ketika apa? Diucapkan Saat melakukan kesalahan, Bu. Ya, betul sekali. Permintaan maaf itu biasanya diucapkan saat melakukan kesalahan. Nah, ketika mengucapkan permintaan maaf harus menggunakan bahasa yang apa, anak-anak? Bahasa yang santun, Bu. Ya, betul. Dengan menggunakan bahasa yang santun agar orang yang mendengarnya dapat menerima permohonan maaf kita ya, anak-anak. Alhamdulillah, kalian sudah paham semua ya tentang materi pada hari ini. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Rini ya, anak-anak. Baik, terima kasih Ibu Risma. Nah, Ibu akan memberikan soal evaluasi sebagai tugas individu yang dikerjakan di rumah dan didampingi oleh orang tua masing-masing. Nah, di dalam soal evaluasi ini terdiri dari 4 jenis soal. Yang pertama pilihan ganda, uraian singkat, uraian panjang, dan soal benar salah. Nah, anak-anak dapat menjawab soal tersebut dengan memindai barcode yang ada di setiap jenis soalnya. Nah, waktu pengerjaannya sampai hari Jumat ya, anak-anak. Oke, sampai di sini paham ya, anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, berhubung waktunya telah habis, kita lanjutkan materi selanjutnya minggu depan saja. Sebelum mengakhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan salah satu memimpin berdoa teman-temannya. Baik, teman-teman. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih. Oke.